Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. kembali lagi pagi ini diizinkan Tuhan untuk menguduskan hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Setiap hari Sabat itu Tuhan akan ingat perkataannya. Setiap hari Sabat itu akan diberikan kepada manusia yang menguduskan hari Sabat, diberikan kepada manusia kesehatan dan damai sejahtera. Rugilah orang yang tidak mau menguduskan hari Sabat, yang tidak menghormatinya, yang mengabaikannya. Itu orang-orang yang rugi. Tapi kalau engkau setia, hari yang ditentukan ini, hari yang ditukik di loh batu pertama itu, kau abaikan, begitu ruginya engkau ini. Biang dari segala kejahatan, ya, meninggalkan namanya hukum Tuhan, termasuk namanya mengabaikan namanya hari Sabat ini. Mengabaikan hari Sabat itu banyak sekali sanksinya. Kau luput dari perang, kata nabi-nabi, kau kena namanya penyakit, luput dari penyakit, lu mati kelaparan. Itu sanksinya, itu hukumannya. Tapi kalau engkau setia, hukum-hukumnya Tuhan, engkau setia kembali kepada hukum Sabat ini, dia akan pelihara. Dia akan memberkatimu. Berkat itu harus tahu dulu. Berkat itu namanya kesehatan, sukacita, dan sejahtera kehidupan. Itu berkat. Kembali hari ini, pagi ini sediakan pulpen catatan, dicatat. Habis ibadah, direnungkan lagi. Marilah engkau pelajari isi kitab suci ini, dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh engkau bosan. Tidak boleh engkau jenuh. Apalagi menyepelekan. Kalau engkau pelajari dengan baik, pasti engkau memiliki pengetahuan akan kebenaran itu. Makanya setiap kata kebenaran itu engkau sudah tahu. Yang dimaksud kebenaran itu adalah namanya hukum-hukum Tuhan. Hukum Taurat. Amin. Amin. Kembali pagi ini, mari kita renungkan ini. Kita renungkan ini, apa yang kita baca hari ini. Makanya saya mengatakan sesudah namanya ibadah, dibaca lagi, direnungkan lagi. Yohanan 9 ayat 1 sampai 41. Harus kita baca lengkap nih saudara. Karena di situ ada seorang buta dari lahirnya. Seorang buta dari lahirnya, dia percaya bahwa yang menyembuhkan dia itu adalah Tuhan Yahweh itu sendiri. Dia tahu. Kenapa saya mengatakan tahu? Karena Tuhan membukakan mata rohaninya. Sekalipun dia secara jasmaninya dia buta, tapi secara roh dia melihat, ya. Dia percayai, ya, bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Kembali lagi hari ini kita ibadah Sabat dengan firman-firmannya Yohanan 9 ayat 1 sampai ke 41. Tolong dibaca. Yohanan 1 ayat 1 sampai 41. Waktu Yeshua sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah orang yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yeshua, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Elohim harus dinyatakan di dalam dia.
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalinya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yahsua itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yahsua mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Elohim sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa orang ini orang berdosa." Jawabnya, "Apakah itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Mose. Kami tahu bahwa Elohim telah berfirman kepada Mose, tetapi tentang dia, kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Elohim tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang buta." Ulangi, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Elohim, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesua mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesua kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesua, "Aku datang di dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan barang siapa yang tidak dapat melihat menjadi buta."
Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesua kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian firman-Nya. Luar biasa, saudara. Marilah engkau catat baik-baik apa yang kita sudah dengar bersama ini. Sesudah namanya ibadah hari Sabat ini, engkau boleh renungkan lagi. Saya sudah 25 tahun mengikuti Tuhan. Saya 25 tahun, saya membaca, saya mencatat isi kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Banyak sekali orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, titelnya berderet-deret, panjang sekali. Ada yang sekolah ke luar negeri, ada yang sekolah di dalam negeri, tapi tidak pernah mengenal namanya kebenaran. Mereka tidak tahu siapa yang datang di bumi ini. Kenapa mereka tidak mengenal ini yang datang di bumi ini? Karena mereka mengabaikan namanya hukum Tuhan. Bukankah namanya hukum Tuhan itu terang bangsa-bangsa? Sebaliknya, saudara. Sebaliknya, begitu gampangnya membodohi orang, suruh meninggalkan namanya hukum Tuhan. Mereka merubah-rubah namanya hukum Tuhan. Akhirnya apa? Ya? Sekalipun kamu melihat, tapi tidak memahami. Sekalipun kamu mendengar, ya? Tidak juga kamu mengerti. Itulah yang dicatat oleh nabi-nabi. Makanya saya mengatakan, marilah dengan rendah hati pelajari namanya isi kitab suci ini. Kalau engkau tidak pelajari isi kitab suci ini, saudara, gampang dibodohi. Tapi kalau engkau pelajari kitab suci ini, engkau belajar dengan baik, dengan rendah hati, Tuhan akan bukakan mata rohani. Loh, yang dikatakan tadi ini buta-buta apa? Ini yang disembuhkan Tuhan, ini dia bukan buta rohani, tapi dia buta jasmani, saudara. Ya. Dia mengatakan ayat 5, akulah terang dunia. Halo? Ayat 5 tadi mengatakan apa? Akulah terang dunia. Ya. Kalau kita selidiki kitab suci ini, apa sih yang dimaksud itu akulah terang dunia? Ya. Dia adalah Yahweh itu sendiri, terang dunia ini, dan ada juga namanya perintah. Perintah-perintahnya juga itu adalah terang dunia. Amin. Amin. Dia adalah terang dunia, tapi ada peraturannya. Kenapa sih Tuhan itu bikin peraturan? Supaya manusia ini tidak merugikan satu sama lain. Amin. Kenapa sih Tuhan itu bikin perintahkan kepada Moses itu mencatat dari mulutnya tadi, supaya manusia ini tidak merugikan satu sama lain. Supaya manusia ini teratur. Amin. Amin. Loh, apa sih katanya buta? Kamu melihat tapi tetap kamu buta. Ya? Kamu mengatakan namanya kami melihat tapi kamu tetap berdosa. Itu apa? Halo? Pelanggaran. Dosa apa? Pelanggaran. Pelanggaran akan hukum-hukum Tuhan. Makanya berulang-ulang kali saya sampaikan melalui YouTube ini, dosa itu pelanggaran akan hukum Tuhan. Itu dosa. Kalau tidak ada hukum Taurat ini, tidak bicara dosa, saudara. Kalau tidak ada namanya hukum-hukum Tuhan ini menjadi penerang bangsa-bangsa ini, tidak bicara dosa.
Jadi dosa itu namanya pelanggaran hukum Tuhan, saudara. Ya. Makanya kalau kita baca namanya Matitia 6 ayat 33, Matitia 6 ayat 33 mengatakan, ya, carilah namanya kerajaan dan kebenaran. Satu orang baca. Matitia 6 ayat 33, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah namanya kerajaan dan kebenarannya, makanya semua akan ditambahkan. Pernah saya, keluarga saya itu saya tanya, ya, nggak sebaiknya kalian juga pun itu sekalipun sibuk kerja itu kan nggak sebaiknya supaya baca kitab suci setiap hari gitu loh. Jawabannya mereka gampang, saudara. Oh, nggak ada waktu. Coba kan? Nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk kami namanya apa? Membaca kitab suci. Bayangkan saja, saudara. Ya. Hukum Tuhan itu penting sekali. Supaya tidak merugikan satu sama lain. Makanya kalau orang tahu kebenaran itu, nggak mungkin orang korupsi. Ya. Kalau saya mau tanya, kalau orang tahu kebenaran kira-kira berani nggak untuk korupsi? Ya, tidak mungkin berani. Tidak mungkin berani. Tidak mungkin, saudara. Setiap saya tanya, tidak sebaiknya kalian juga pelajari kitab suci. Oh, tidak ada waktu. Kami bekerja. Kami bekerja. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Dia kerja untuk dia hidup, ya, selama dia ada di bumi. Dia tidak ngerti lagi, ya. Yang saya maksud pelajari itu namanya makanan rohanimu. Amin. Nggak ada waktu katanya. Tapi ingat baik-baik. Kalau engkau baca kitab suci di sana, Matitia 16 ayat 26 mengatakan, apa bunyinya? Apa gunanya ini? Kau miliki dunia, tapi engkau mati. Ya. Apa gunanya engkau miliki dunia ini, tapi engkau mati? Baca Matitia 16 ayat 26. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya. Apa gunanya lu miliki dunia ini, kau kerja banting tulang banting, tapi kau mati? Apa maksudnya di situ? Makanya saya mengatakan tadi, ini namanya yang buta jasmani ini, tapi Tuhan membukakan mata rohaninya, sehingga dia tahu siapa yang menyembuhkan dia, saudara. Ya. Dia tahu. Ya. Makanya dia datang di bumi ini, saudara, cari orang-orang yang rendah hati. Bukan cari orang yang pongak seperti namanya imam-imam ini. Ya. Kalau kita baca tadi ini, yang 41 ayat tadi, Yohanan 9 ini kan imamnya ahli-ahli, saudara. Mereka tidak kenal lagi. Masa sih mereka protes lagi? Sudah disembuhkan matanya. Sudah melihat, mereka juga tidak percaya. Kenapa mereka seperti itu? Karena sudah meninggalkan hukum Tuhan. Mereka tidak pedulikan namanya hukum Tuhan, tapi sibuklah namanya tafsiran nenek moyangnya. Ya. Namanya Talmud ini, saudara. Talmud ini biang keroknya dari segala kejahatannya orang Israel. Ya. Itulah kejahatannya mereka. Ya. Makanya kalau kau baca lengkap kitab suci ini bangsa yang tegak tengkuk ini sudah berulang-ulang kali dihajar, dibuang ke Babel lah segala macam. Sesudah dari Babel itu mereka bikin kejahatan lagi, mereka bikin namanya hukum Taurat tandingan. Jadi hukum Taurat tandingan mereka yang mereka pegang sampai saat ini namanya Talmud. Ya, ingat baik-baik ya. Ya, mereka memang ekstrim bodoh-bodoh. Tadi kan masalahnya disembuhkan pada hari Sabat kan. Mereka ekstrim bodoh-bodoh. Ya. Sekalipun dijelaskan juga, mereka juga tidak pahami kan begitu ekstrim bodoh. Karena disembuhkan namanya pada hari Sabat. Ini namanya mereka ekstrim bodoh-bodoh. Sudah meninggalkan Talmud, mereka kan tidak baca yang benar. Ya, makanya diperintahkan ada pasal yang lain lagi. Nah, sekarang kalau misalnya ada dombamu, ya, masuk dalam got,
pada hari Sabat. Bukankah engkau ambil dari got itu? Bukanlah engkau selamatkan itu dari got itu? Ya? Apalagi manusia. Dijelaskan saudara, tapi mereka tetap namanya tertutup mata rohaninya, saudara. Ya, itulah yang terjadi. Ya. Orang sekarang itu kalau kita ngomong masalah, ayo mari kita baca kitab suci, mereka bilang tidak ada waktu, saudara, nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu. Kami mau cari uang, saudara. Kenapa seperti itu? Karena mata rohaninya tertutup. Ya. Karena dari pengajar sendiri pun di mimbar ini sudah sesat. Ya, orang-orang berdosa itu, mereka meninggalkan namanya hukum, tidak mengenal lagi siapa ini yang menyembuhkan orang buta ini. Mereka tidak peduli itu, sekalipun banyak mujizat ini tidak peduli. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mata rohaninya sudah tertutup rapat-rapat. Ingat tadi, apa gunanya engkau memiliki dunia ini, tapi engkau mati? Ya. Tadi kan sudah kita dengar bersama, Matius 6 ayat 33 tadi mengatakan, carilah namanya kerajaan dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah hukum-hukum Tuhan ini. Ya, yang dihancurkan oleh orang Kristen ini. Mereka Kristen itu mendengar Sabat saja pun mereka alergi. Mereka lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Amin. Ya, mereka lebih suka itu. Ya, tidak mau namanya hari Sabatnya Tuhan. Mereka lebih suka namanya perintah manusia hari Minggu ini. Akibatnya apa? Banyak sekali orang yang mati konyol. Ya. Banyak sekali orang-orang yang kena malapetaka ini, saudara. Ya. Lihat aja mereka membabi buta tadi, saudara, karena menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka tidak pernah membaca kitab suci yang benar. You know? Mereka tidak baca. Dan mereka juga tidak kenal siapa ini. Ya. Loh, sampai saat ini loh, saudara. Sampai zaman kita ini makin menggila orang-orang ini. Ya. Kalau kita dilihat kita ini di YouTube itu dia sesat itu tanpa memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mereka tidak mau lagi yang saya sampaikan pasal ini, ayat ini, tidak mau. Ya. Kenapa sih firman Tuhan ini ajaran apa lagi ini membingungkan orang? Saya tidak membingungkan orang karena saya ambil dari namanya isi kitab yang dipegang oleh orang Indonesia yang jutaan orang ini. Ya. Bukan karangan-karangan siapa-siapa. Ini dari lembaga kitab Indonesia. Ya. Yang saya sampaikan itu. Hanya persoalan-persoalan di mimbar itu namanya hukum Tuhan tidak berlaku lagi. Apakah orang-orang, saya berulang-ulang kali, apakah dokter-dokter, profesor-profesor tidak baca namanya Matius 5 ayat 17 sampai 20? Semua pasti mereka pernah baca. Berulang-ulang mereka baca, tapi mata rohaninya tertutup. Mereka abaikan kata-kata aku datang bukan meniadakan hukum Taurat 1 titik 1 iota. Mendingkan langit dan bumi lenyap daripada meniadakan 1 titik. Apakah orang itu mengerti? Itu artinya orang ini tertutup mata rohaninya. Amin. Karena memang nubuatan namanya nabi-nabi itu harus tergenapi. Amin. Ya. Memang nubuatan mewah tergenapi, saudara. Ya. Matius 13 ya. Ayat 14 sampai 15 ya. Coba kita baca. Kenapa saya bilang apa sih arti kata buta di situ? Sekalipun kamu melihat tapi tidak memahami. Ya. Baca namanya Matius 13 ayatnya 14-15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba saudara. Sekalipun mereka melihat, sekalipun mereka dengar, seolah-olah itu tulisan asli di sini.
Ini adalah kutipan dari Yesaya 8 ayat 12. Ini kan nubuatan namanya Yesaya ini 6 ayatnya 8 sampai 12. Perhatikan di sini. Ini nubuatan Yesaya benar-benar tergenapi loh saudara. Tergenapi. Ya, sampai saat ini loh saudara. Sampai saat ini. Sampai detik ini. Sampai saat ini. Perhatikan nanti Yesaya 6 ayat 8 sampai 12. Ini kan tadi yang kita baca tadi Matitia 13 ayatnya 14-15 ini. Ini kan kutipan dari Nabi Yesaya ini 6 ayatnya 8 sampai 12. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi sepi. Yahweh akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Kosong belum. Ingat ya, dari perkataannya Tuhan tadi ini, mereka tidak mendengarkan. Akhirnya 70 tahun kemudian, zaman namanya Kaisar Titus, saudara, Yerusalem dihancurkan. Yerusalem itu dihancurkan, dibersihkan situ sampai kosong. Sampai saat ini masih kosong nggak? Halo? Apa sih yang dimaksud kosong itu apa? Bait suci. Bait Elohim. Bait sucinya saudara. Jadi namanya Kaisar Titus ini, pada waktu Tuhan tadi ngomong ini, 70 tahun kemudian, Kaisar Titus dihancurkan namanya bait suci sampai detik ini belum di. Ini adalah nubuatan namanya apa? Yesaya. Makanya saya mengatakan kitab ini kitab ajaib. Makanya saya mengatakan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu beda dengan Tuhannya bangsa-bangsa. Amin. Ini harus betul-betul kita catat ini saudara. Kau catat hari ini. Marilah kau rendahkan hatimu. Kalau engkau rendahkan hatimu, makanya dia akan bukakan mata rohani. Pasti kau akan menyenangi namanya hukum-hukum Tuhan ini. Khususnya hari Sabatnya ini. Jangan engkau abaikan. Kalau engkau abaikan hari Sabat ini, biang dan segala kejahatan ini. Biang dan segala nanti malapetaka engkau akan kena. Renungkan ini. Jadi apa yang dicatat pada waktu itu, diangkat lagi di sana Matitia tadi 13 ayat 14-15 ini, benar-benar nubuatan namanya Yesaya. Yesaya 6 ayat 8 sampai 12 itu sampai kosong. Kita lihat sekarang, berapa ribu orang Israel yang mati. Apakah Tuhan tahu? Tahu. Tapi mereka juga belum sadar. Makanya saya berulang-ulang. Saya tidak sadar-sadarnya mereka. Pasti nanti ada nubuatannya. Nubuatan Yeremia 31. Nubuatan namanya Hizkiel 36. Pasti suatu saat akan digenapi untuk bangsa yang tegak tengkuk ini. Tapi kalau kita gak ada saudara. Lu tolak namanya hukum Tuhan ini ditebang dan dibuang. Tidak pernah akan diambil lagi, ditempelin lagi. Tidak pernah begitu. Ingat, baca saya mengatakan kepada namanya bangsa-bangsa ini, baca namanya Roma 11 itu. Engkau baca lengkap. Kalau engkau baca lengkap isi itu akan kau sadar. Jangan kau ikut-ikutan dari namanya pendetamu di mimbar. Makanya perlu sekali membekali dirimu itu untuk namanya belajar akan isi kitab suci. Amin. Kalau engkau pelajari kitab suci dan Kejadian sampai tidak mungkin kau ditipu. Hanya persoalan-persoalan sekarang ini banyak sekali orang tidak punya waktu. Mereka tidak tahu itu saudara apa yang dimaksud ini Tuhan. Cobalah saudara
seorang buta jasmani, dia tahu siapa yang menyembuhkan dia. Ya. Dia bilang tidak pernah Tuhan mendengar orang-orang yang kepala batu. Tidak pernah Tuhan mendengarkan seruan nama orang-orang berdosa. Ya. Kalau kau baca lengkap kitab suci ini, sekalipun mereka berdoa berulang-ulang, saya tidak akan mendengarkan. Kenapa dia keluarkan kata-kata? Karena mereka meninggalkan namanya hukum Tuhan ini. Ya. Dan hukum Tuhan ini yang sangat baik. Supaya tidak merugikan satu sama lain. Sehingga manusia itu kenal siapa pencipta alam semesta ini. Ya. Kalau engkau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, pasti engkau kenal namanya siapa yang menyembuhkan orang buta. Amin. Ya. Dia tidak lain, tidak bukan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Turun di bumi ini melalui namanya rahimnya Miriam. Apakah ini sudah dinubuatkan? Sudah dinubuatkan. Hanya persoalan sekarang orang menghantam orang-orang itu supaya tidak membaca namanya kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab surat saudara. Ya. Sudah dihalang-halangin. Sudah didoktrin. Waktu dia jadi Kristen itu saudara, sudah didoktrin. Ya. Bahwa hukum Taurat itu sudah tidak relevan lagi. Hukum Tuhan itu tidak relevan, tidak berlaku lagi. Ya. Siapa yang mengatakan ini? Tidak lain, tidak bukan adalah iblis itu sendiri. Dipakailah manusia-manusia ini yang sekian banyak ini, saudara. Ya. Akhirnya mereka mata rohaninya tetap namanya membeku. Ya. Loh, itu sangat jelas loh, saudara. Ya. Sampai saat ini, sampai detik ini, tetap lagi, makanya saya mengatakan orang namanya orang Israel itu sudah kepala batu. Tapi orang namanya bangsa-bangsa lebih batu lagi. Ya? Lebih menggila lagi. Nggak tanggung-tanggung loh saudara. Ya? Mereka tidak mau lagi melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Mereka lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Amin. Matitia 15 ayatnya 8-9. Matitia 8 ayatnya 9. Perhatikan di sini Matitia 15 ayatnya 8-9. Matitia 15 ayatnya 8-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma mereka ibadah ini lebih suka namanya perintah manusia. Perintah manusia yang dimaksud pada waktu itu apa? Halo? Apa? Hukum namanya mereka. Coba-coba menipu orang, bikin namanya hukum tandingan bernama apa? Talmud, saudara. Ya. Mereka bikin, saudara. Talmudnya, saudara. Akhirnya mereka suka namanya perintah-perintah manusia itu. Mereka abaikan namanya hukum Taurat. Kalau kau baca, itulah yang saya bilang. Kitab ini adalah kitab ajaib yang luar biasa. Yesaya itu dana Yesaya 29 ayat 13 mengatakan sudah dinubuatkan dari Nabi Yesaya. Yesaya 29 ayat 13. Ini tadi yang kita baca. Apanya Matitia 15 ayat 8 sampai ini nubuatan Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Cobalah saudara. Jadi nubuatan Yesaya ini sampai detik ini tergenapi. Kita ngomong contoh sekarang melalui sahabat ini. Sahabat itu saudara saya cantumkan di Facebook. Ya. Saya kasih pasal dan ayatnya. Nggak ada yang menggubris saudara. Ya. Nggak ada. Kenapa mereka tidak menggubrisnya itu saudara? Karena dilihat tempat ibadahnya hari Minggu penuh. Terus di mimbarnya itu namanya dokter-dokter saudara. Dia tidak pedulikan lagi itu tadi nubuat-nubuat Yesaya tadi itu. Ya. Dia lebih suka namanya perintah manusia daripada perintahku. Ya. Loh itulah yang terjadi loh saudara. Makanya kalau kau baca lagi Yeskiel 5 di sana ayat 7. Ya. Dari 6 sampai 7. Baca namanya Yeskiel 5 ayat 6 sampai 7. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku
lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Coba Yahweh. ini lebih suka lo ikutin perintah-perintah bangsa-bangsa, saudara. Siapa yang menyodorkan, yang memaksakan hari Minggu ini? Apakah Tuhan memerintahkan itu? Apakah Tuhan itu dia datang di bumi bikin ibadah baru? Tidak pernah ada. Malah sebaliknya, jangan kamu sangka saya datang di bumi ini untuk menyatakan Taurat 1 iota. Apakah orang-orang menanggapi ini? Ya, tidak, saudara. Makanya saya mengatakan orang Kristen itu lebih jahat. Ya, makanya coba kita lihat sekarang ini. Ya, yang aliran-aliran Tritunggal sekarang berkelahi sendiri, saudara. Ya, berkelahi loh. Yang berkelahi itu bukannya orang-orang awam, ini yang titelnya berderet-deret, saudara. Ya, ada juga sekarang yang baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau engkau baca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti Tuhan akan bukakan mata rohani. Makanya pasti kau ngomong bahwa hukum Tuhan itu akan segala-galanya. Hari Sabatnya itu akan segala-galanya. Kenapa saya bilang saya ulang-ulang ini? Ini hari Sabtu, ini hari spesial. Ya. Itulah yang tidak dipahami dari mimbar ini, saudara. Ya. Dia lebih suka namanya perintah manusia. Karena hari Minggu banyak orang yang bawa persembahannya. Ya. Makanya saya mengatakan di dalam rumah Tuhan itu ada namanya pengemis itu, saudara. Ya. Dia datang, dia sorong-sorongkan, itu dia pungut. 3 kali lagi, saudara, yang kotak-kotaknya itu. Ya. Itu yang terjadi loh sampai saat ini. Mereka mengabaikan namanya hukum-hukum itu. Kenapa mereka abaikan? Karena tertutup mata rohaninya. Karena mata rohaninya sudah membeku, sudah membatu. Dia mengabaikan, saudara. Dia tidak peduli. Ya. Dia lebih suka namanya perintah-perintah Pak Pendetanya. Cobalah, saudara. Ya. Dosamu dia tidak akan tolerir. Ingat baik-baik, saudara. Dosamu dia tidak akan tolerir. Ya. Anaknya saja. Bangsa Israel itu anaknya. Ya, dia tidak akan mentolerir kesalahan mereka. Kenapa saya mengatakan dia tidak pernah mentolerir kesalahan mereka? Sampai saat ini, ya, bait suci belum dibangun. Ada peperangan sibuk sekarang, kan sibuk namanya lawan Palestina ini, bunuh-bunuhan. Mereka bunuh. Apakah Palestina diam? Dia tidak diam juga, saudara. Apakah Tuhan tahu itu? Tahu banget, ya. Coba zaman Samuel itu, berapa orang Israel yang mati lawan orang Palestina, ya. Zaman Raja Daud itu, berapa orang? Zaman Saul yang membunuh siapa? Ya. Halo? Raja Saul mati itu karena kena panah dari namanya bangsa Palestina ini, saudara. Ya. Ingat baik-baik, ini musuh abadinya. Ya. Kenapa sampai sekarang ini banyak sekali ribuan juga yang mati orang-orang Israel? Karena mata rohaninya mereka masih tertutup. Tapi tertutup mata rohaninya mereka, masih ada janji untuk mereka ini. Makanya saya mengatakan bacalah Yeremia 31 dengan lengkap, ya, 40 ayat. Dan baca juga namanya Yeskiel 36 dengan lengkap. Ya. Baca tuh Yeskiel pasal 36, pasal 37 untuk namanya bangsa yang tegak tengkuk ini. Ya. Makanya saya terus peringatkan melalui Sabat yang kudus ini. Marilah engkau orang asik, ambillah waktu yang sudah subscriber ini. Marilah kau renungkan yang saya sampaikan ini. Ya. Ada yang konsisten di sana. Kadang-kadang 10% dari 400 subscriber ada 10%, kadang-kadang 20%, kadang-kadang lebih. Ya. Marilah kau konsisten ini.
Ya. Kalau kau mengharapkan dari tempat-tempat ibadahmu itu, dari gereja-gerejamu itu, lu nggak dapat apa-apa. Ya. Malah petaka yang menimpamu nanti. Suatu saat Tuhan akan datang dua kalinya. Ya. Pada waktu dia datang dulu itu, dia menjadi anak manusia diolok-olok. Seperti tadi kan diolok-olok. Gitu? Diolok-olok. Tapi pada waktu dia datang kedua kalinya, dengan segala kemuliaannya, dia tidak akan tolerir namanya perbuatan kejahatan. Ya. Dia akan tanya nanti, siapa-siapa yang melanggar hukumnya, yang mengabaikan hukumnya, akan dia hukum seberat-beratnya. Saya sampaikan melalui YouTube ini, renungkan baik-baik. Ya, jangan tergiur dengan doktornya, jangan tergiur dengan profesor-profesornya, penipu-penipu ini. Ya, dan sampai saat ini mereka dimimbar bahu-membahu menghalangi orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Ini fakta. Ya, ini fakta. Roma 11 ayat 8. Roma 11 ayat 8. Seperti ada tertulis, Tuhan membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Sampai saat ini. Ini pada waktu itu ditujukan kepada orang-orang Israel, saudara. Ya. Ya. Ini pengikut-pengikut imam-imam sesat ini, saudara. Ya. Imam-imam itu sedang melakukan dosa dan dosa dan dosa sampai saat ini mengatakan, kalau engkau baca kitab suci yang benar, ya. Makanya saya mengatakan, bacalah namanya keempat penginjil ini dengan lengkap. Ambillah waktu-waktu engkau baca keempat penginjil ini. Keempat penginjil ini siapa? Adalah namanya Matitia, ada namanya Markus, ada namanya Luka, ada namanya Yohanes. Keempat penginjil ini harus kau baca. Ya. Karena yang namanya kisah para rasul itu ditulis namanya Lukain. Ya. Jadi ingat baik-baik ya, keempat penginjil ini, dua itu adalah muridnya yang 12 orang, sedangkan dua itu bukan yang 12. Siapa? Yang bukan yang 12 itu siapa? Luka sama Markus, saudara. Jadi keempat penginjil ini, dua dari 12 muridnya, sedangkan dua lagi bukan termasuk yang 12 ini, saudara. Kalau engkau baca ini dari namanya Matitia, Markus, Luka, Yohanes maupun dalam kisah para rasul, tidak mungkin lo akan ikuti namanya pendusta-pendusta yang dimimbar ini. Sekalipun itu tempat-tempat ibadahnya mewah, tidak pernah akan kau mau di situ, tidak pernah akan kau injak di situ. Karena keempat penginjil ini tidak ada namanya ajaran baru. Semua di dalamnya supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Ya. Jadi keempat penginjil ini, saudara, ya, tidak pernah ada ajaran lain, apalagi namanya perjanjian baru. Tidak pernah ada. Ya. Makanya saya mengatakan, ambillah waktu, baca dengan lengkap ini keempat penginjil ini. Kalau engkau baca namanya keempat penginjil ini, engkau tidak pernah akan disesatkan. Ya. Pasti engkau tinggalkan tempat ibadahmu yang lama itu. Pasti engkau suka namanya membaca kitab suci. Ya. Ingat baik-baik ya, orang Israel tidak pernah dia tolerir namanya perbuatan mereka. Ya. Sampai namanya Yerusalem kosong, tidak ada lagi penduduk, sampai namanya tempat bait suci itu namanya ditumbuhin rumput, saudara. Ya. Ingat baik-baik, sampai saat ini. Ya. Apakah nanti Yerusalem ketiga, nanti bait suci ketiga dia bangun, disitulah nanti akan berdamai dengan anak bangsa pilihannya ini. Ya, makanya saya mengatakan berulang-ulang kali, bacalah namanya Yeremia 31 maupun Yeremia 37 maupun Yeremia 31 pasal 31 maupun Yehezkiel 36 maupun juga pasal 37, saudara. Nah, kalau engkau baca, engkau memahami dengan benar itu, pasti engkau sadar. Hari ini engkau sadar. Ya. Pasti makin mantap iman, ya. Bukan saya, ya. Bukan saya, tapi adalah Tuhan. Ya.
Saya sampaikan apa yang dicatat di dalamnya. Makanya saya mengatakan, itu namanya keempat penginjil ini pun juga tidak utuh lagi. Jadi banyak sekali dia disimpangin. Makanya saya bilang penyimpangan ini adalah 80%. Ya. Makanya saya mengatakan keempat penginjil ini sebenarnya ini tidak utuh lagi. Ini namanya banyak pena-pena palsu ini sudah memalsukan lagi. Jadi mereka bikin sedemikian rupa seolah-olah Taurat itu mengajarkan yang tidak benar. Makanya mereka bilang Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, saudara. Karena ulah penulis-penulis ini, yang dari Yunani ini, yang dari Roma ini, saudara. Tidak? Ini kitab agama Kristen ini kan dari Eropa, bukan dari Yerusalem. Yerusalem itu Tuhan Yahweh itu datang di bumi, tidak pernah namanya bawa ajaran baru, tidak pernah ada. Makanya saya mengatakan semua orang akan baca namanya Matitia 5. Setiap mereka membaca itu tidak memahami, tidak mengerti karena mata rohaninya tertutup oleh namanya uang-uang ini. Di mimbar-mimbar itu digaji. Digaji itu supaya tetap konsisten itu. Jangan bilangnya nanti Taurat berlaku. Saya gaji engkau ini, tetap kau katakan bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi. Itu yang terjadi sampai saat ini. Apalagi yang kurang mereka. Fasilitas dilengkapi. Tidak ada yang kurang. Yang penting jangan sekali-sekali bilangnya Taurat itu berlaku. Jangan sekali-sekali lu bilang itu Taurat seperti madu. Jangan sekali-sekali Taurat itu seperti emas. Ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini, saudara. Dibayar di mimbar-mimbar ini, saudara. Ya. Supaya mereka tutup mulut. Tidak boleh menyampaikan kebenaran. Padahal tadi bilangnya Matitia 6 ayat 33 tadi, carilah kerajaan dan kebenaran, maka dia akan tambahkan. Diikat orang-orang pokok kerja. Kerja terus karena uang ini. Supaya setiap hari Minggu engkau datang namanya bawa perpuluhanmu, saudara. Kalau kau bawa nanti setiap hari Minggu perpuluhan, itulah yang menyelamatkan engkau, katanya, saudara. Kau kerja abaikan aja kalau bilang itu hari Sabat segala macam, abaikan itu tidak benar. Mereka mengatakan, saudara, mereka putar balikan namanya kebenaran itu artinya karena mata rohaninya tertutup. Mata rohaninya sudah membatu. Tidak peduli lagi. Pakai pasal dan ayat tidak peduli. Karena Pak Pendetanya dia seorang dokter. Mereka sangat mencintai dokter itu. Tidak lihat lagi ajarannya. Mari kau renungkan ini. Jadi apa yang tadi Roma tadi, ini kan namanya, ulang lagi tadi Roma 11 ayat 8. Seperti ada tertulis, Tuhan membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Coba kan, ini kan nubuatan juga. Jadi ingat baik-baik, saya ulang lagi. Roma 11 ayat 8 ini nubuatan namanya Yesaya lagi. Yesaya 29 ayatnya 10 sampai 12. Jadi ingat tadi ya, Roma 11 ayat 8 ini kan tulisan aslinya di namanya Yesaya 29 ayat 10 sampai 12. Yang kencang supaya pendengar ini mencatat ini, saudara. Sampai saat ini mata rohani mereka sudah tertutup rapat-rapat, saudara. Karena nubuatan namanya Yesaya ini tergenapi. Baca. Yesaya 29 ayat 10 sampai 12. Sebab Yahweh telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Coba saudara, kasihlah orang-orang yang membaca ini. Akhirnya mereka bilang termeterai. Apa artinya termeterai? Karena mata rohaninya dia sudah
sehingga dia tidak pernah memahami. Amin. Ya. Karena titelnya. Coba. Titel ini dibayar, saudara. Di pendeta-pendeta itu yang di mimbar ini, itu namanya 99,9 itu dibayar. Ya. Karena dibayar tadi, dia tidak perhatikan lagi ini. Makanya dia mengatakan, ini orang bisa membaca. Tapi dia bilang itu termetra. Apa artinya termetra itu apa? Halo? Apa artinya? Tidak memahami. Setiap kali mereka membaca itu tidak memahami, tidak menanggapi. Coba kalau kau suruh namanya orang memang dia tidak bisa membaca. Akhirnya apa? Karena memang dia tidak membaca, dia mengatakan saya tidak membaca. Itu maklum katanya. Lucu-lucunya kalian ini yang punya titel, yang berderet-deret, kok tidak mau hukumnya Tuhan? Ya? Makanya saya mengatakan, apakah Matitia 5 itu, ayat 17-20, tidak dibaca oleh dokter-dokter, profesor-profesor ini? Mereka baca, tapi tidak mengertinya, tidak menanggapinya. Tetap saja mengalami orang, itu tidak benar, tidak relevan lagi namanya apa? Hukum tak? Bayangkan saja, selama masih ada langit dan bumi. Dia bilang lagi, Luka 16, dia bilang mendingkan langit dan bumi lenyap daripada namanya satu titik hilang. Bayangkan saja saudara. Ya. Coba bayangkan saja ini. Apakah ini dibaca nggak semua orang? Tidak peduli. Lebih suka namanya tadi dari mulut ke mulut tadi perintah manusia itu. Loh, sekarang itu katanya tadi kan Taurat itu tidak berlaku lagi. Apakah ujuk-ujuk di Indonesia? Tidak. Sudah dari Eropa di sana. Kata-kata itu. Ya. Jadi kata-kata itu dia semacam estafet. Dari Eropa dia pindah ke mulutnya pendusta-pendusta ini yang di mimbar ini. Hukum Taurat tidak berlaku lagi, tidak relevan lagi. Sehingga semua hukum Tuhan itu diabaikan. Hari Sabatnya diabaikan. Pondok daunnya diabaikan. Pesaknya juga dirobah saudara. Dibalik sama kita. Oh, mereka itu yang robah-robah. Yang benar kami itu bukan Pesak, namanya Jumat Agung. Siapa yang mengajarkan ini? Ini bukan orang Indonesia. Orang Indonesia karbitan. Ya, dia terima langsung, dia telan bulat-bulat, dia tidak baca dulu. Habis itu ada turun-temurunnya, dia tidak pernah menekankan anaknya itu dari kecil, dia tidak latih untuk baca dari Kejadian sampai Wahyu. Karena sudah didoktrin bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Jadi dia tidak suruh lagi anaknya untuk baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dia mendengar namanya Taurat langsung alergi. Siapa yang mengajari ini? Tidak lain, tidak bukan adalah iblis. Ya. Jadi kata iblis ini bukan karang-karangan saya. Saya ulang-ulangi. Namanya Yohanes 8 ayat 43-44. Ya. Siapa yang membantah di situ? Ya. Dari dulu tuh bapakmu iblis, dia tidak mendengar, dia tidak mau namanya kebenaran. Dia benci namanya hukum Taurat itu. Kenapa dia benci? Supaya orang bebas. Bebas apa? Lihat isi orang sikat. Lihat suara orang sikat. Ya. Muah saudara. Supaya, kata iblis, supaya kamu bebas. Kalau kamu ikutin hukum Taurat, diikat peraturan. Ya. Makanya mulai dari kecil itu didoktrinnya anaknya. Si Kristen ini. Doktrin ini, itu hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Dilatih terus anaknya, dia tidak mau namanya hari Sabat. Dia latih hari Minggu. Waktu dia hari Minggu, dia ajarin bla bla bla. Itu yang sebenarnya yang diajarin anaknya juga tadi itu. Ya? Nanti kalau kamu dengar namanya yang hari Sabat itu anakku, jangan, itu bohong mereka. Ini iblis taktiknya benar luar biasa loh saudara. Luar biasa. Coba bayangkan ini kan namanya si imam-imam zaman Yasua kan antek-anteknya iblis ini. Ya. Ini kan antek-antekan iblis, makanya dia dikecam sama mereka kan. Kalau orang baca namanya Matitia 23 di situ, itu celakalah kamu ahli-ahli Taurat, celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan marah sekali sama mereka? Karena imam-imam tadi yang pengajar sebenarnya, supaya mengajarkan orang ini dari generasi ke generasi itu, supaya pegang namanya hukum Taurat. Mereka nipu di situ, tinggalkan namanya hukum Taurat tadi, akhirnya mereka ajarkan namanya
Talmud. Mereka bilang ini loh Talmud yang benar. Ini yang menulis, ini ahli. Akhirnya apa? Kalau kita baca namanya Matthias 23 sana, celakalah kamu ahli Taurat. Kamu menobatkan satu untuk jadi pengikutmu, akhirnya nanti dia lebih jahat dari kalian, saudara. Coba ini, saudara, bacalah kitab suci dengan baik-baik. Zaman kita sekarang juga ada juga yang penatik hari Sabat juga, saudara. Penatik-penatiknya hari Sabat sekarang. Perhatikan sekarang ini zaman edan memang udah penatik benar hari Sabat. Hari Sabatnya dia sore. Misalnya sore kan, hari Sabat. Nanti besok sudah ditinggalkan. Ada lagi yang bodoh-bodoh itu begitu loh, saudara. Yang penatik bodoh-bodoh. Pada waktu namanya apa? Sabat Habdalah ya. Itu pembukaan Sabat yang mereka atas sediakan buah dan lain sebagainya. Gitu mereka ibadah. Habis besok nanti sudah. Saya bilang inilah yang tidak baca lengkap kitab suci ini. Hari Sabatnya itu ya sudah. Yang penting hari Sabatnya benar-benar kita harus akui. Gitu loh. Itu yang paling penting itu. Paling penting itu. Makanya saya mengatakan setiap hari Sabat itu marilah pagi-pagi siapkan dirimu. Nanti kita baca kitab suci, gitu loh kan? Kita baca kitab suci dan lain sebagainya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan itu setiap hari Sabat itu harus punya pemahaman yang benar. Kalau engkau sudah pemahaman yang benar, makanya namanya berkat akan turun. Amin. Kan nggak mungkin berkat dulu, tapi tidak punya pemahaman apa-apa. Pemahamannya yang benar dulu, baru namanya berkat akan turun. Engkau datang hari Sabat itu, berkat akan turun. Tidak mungkin itu berkat akan turun kalau kau tidak mengkuduskan hari Sabatnya. Amin. Itulah kebenarannya. Itulah mata rohanimu terbuka. Tapi kalau kau mengabaikan itu, ada tulisannya benar-benar, tulisannya jelas gitu kan. Misalnya sekarang masalah hari Sabat. Hari Sabat itu kan Kejadian 2, ya kan? Kalau kau baca Kejadian 2 itu, dia menguduskan hari Sabat. Dari Kejadian dulu itu dikasih link lagi namanya Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 8 itu sampai ke 11 itu namanya hari Sabat. Ditukik dalam lobatu yang pertama, saudara. Bagaimana sih? Ini kan ditukik lobatu pertama. Si datangnya si pendusta ini, ya, yang gelar-gelarnya juga gelar hantunya itu, dia bilang itu bohong mereka. Yang benar namanya hari ini Minggu. Yang benar itu ibadahmu, yang dikuduskan oleh Tuhan itu kau terima berkat itu hari pertama. Karena si pendusta ini tidak pernah membaca kitab sucinya. Coba kalau dia baca kitab sucinya hari pertama itu apa? Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, apa yang dilakukan Tuhan? Si pendusta itu dia tidak peduli itu. Menipu orang, tidak tahu juga apa hari Minggu ini hari apa, hari ketujuh atau hari pertama. Nah ini lebih yang keroknya. Jadi ingat baik-baik, dosamu dia tidak pernah akan menulirir. Dia bilang, setahu saya bos, pada waktu dia bukan dari matanya tadi bisa melihat lagi tadi, dia bilang bos, dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah Tuhan mendengarin orang-orang pembangkangan loh. Tidak pernah loh, dalam hatinya benar. Lu karena bangkang akhirnya kita dijajah. Loh, pada waktu Yesua datang itu mereka sudah merdeka belum? Halo, siapa yang menjajah mereka? Siapa? Roma. Yang menjajah mereka adalah Roma. Waktu mereka datang dari Babel kembali lagi itu diterima oleh namanya Yunani. Jadi Yunani itu terima ini jajah mereka nih. Yunani zaman Yunani ini dari Babel sampai Yesua itu kan kurang lebih 600 tahun. Lama loh saudara. Dijajah mereka ini. Nah disitulah mereka bikin namanya Talmud. Jadi dari Nehemia itu bupati benar nggak? Dia bupati benar. Nehemia itu bupati benar. Mengajak orang-orang supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Sesudah itu akhirnya mereka membangkang lagi sampai zaman Yesua.
Nah, zaman Yosua itu pembangkangannya paling besar, dosanya yang menumpuk-numpuk, bikin namanya apa? Taurat tandingan. Tandingannya tadi namanya Talmud. Nah, pada waktu mereka Talmud itu zaman Yosua, kira-kira mereka peringatkan nggak? Mereka peringatkan, tapi mereka tetap bandel. Akhirnya 70 tahun kemudian, hancurkan namanya bait suci, digaruklah mereka ini, dibuang ke mana saudara. Berapa mungkin kurang lebih itu 1000 tahun sekian itu, baru mereka baliklah lagi ke Yerusalem, tapi bait sucinya sudah tidak ada, tanah-tanahnya sudah diambil orang lain saudara sampai saat ini. Cobalah saudara, ya, ini perbuatan-perbuatan orang Israel saudara, ya, sampai saat ini belum dibangun. Makanya kalau engkau baca, makanya penting sekali saya mengatakan, penting sekali engkau baca keempat penginjil ini. Kalau engkau sudah baca keempat penginjil ini, tidak akan mau loh. Ya. Dia bilang orang, saya tidak mau. Dia bilang orang, oh enggak, saya enggak mau. Saya tantangkan sama mereka. Coba tuh orang-orang Kristen tantang sama saya. Jangan tantang pakai di komen-komen. Undang sama saya, ketemu di mana, bawa kitab yang sama. Ya, supaya saya ajari mereka dokter-dokter apa itu, apanya dongo itu. Ya, supaya saya ajari mereka supaya mereka pintar. Makanya kalau kau baca namanya keempat penginjil saya bilang tadi, kisah para rasul itu ditulis oleh Luka. Ya. Jadi Luka mencatat bagaimana namanya bangsa Israel. Kalau kita baca di kisah para rasul di 13 itu mereka kan mereka tersebar kemana-mana itu. Mereka bawa namanya kitab Taurat dan kitab para nabi itu. Jadi tidak ada kitab lain yang mereka ajarkan kemana-mana. Ajarkan kemana-mana ini keempat penginjil ini supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Gak ada ajaran lain. Tidak pernah ada dalam pikiran mereka. Ada pada waktu itu ada perjanjian baru. Tidak pernah ada. Ya. Kenapa saya mengatakan tidak pernah ada? Bacalah keempat penginjil ini. Makanya di sana terakhir sekali pelayanannya mereka ini, khususnya nama Rasul Saul ini, pada waktu Rasul Saul ditangkap ya ditangkap itu, disidang di sana, mereka tuding dia ini, bahwa dia ini adalah orang Kristen, atau sekte ini, atau agama baru ini, dia menyangkal. Jadi kalau kau baca namanya kisah Paras 21, kisah Paras 24, dia menyangkal saudara. Dia tidak pernah ada niatan sedikit pun untuk namanya bikin agama baru, tidak ada. Tidak pernah ada. Malah sebaliknya mengajak mereka pada waktu dibuang ke Babel, kan dia ke Babel dulu ini. Ditahan tadi namanya, kalau kita baca dari kisah Paras 21, sampai selanjutnya sampai 28 itu pasal 28. Ini namanya Rasul Saul ini yang dituding-tuding gitu kan, dituding-tuding dialah ini yang bikin ibadah baru, ya. Sama yang dilakukan oleh namanya Raja Yerobeam, satu raja-raja 12 dituding sama dia ini, dia bikin agama Kristen lah, dia bikin sekte Nasrani lah, dia bantah semua itu, dia bantah, dia tidak pernah melakukan itu, ya. Dia tidak pernah namanya salah kepada hukum Taurat. Itu perkataannya dia. Kalau engkau mau saja baca keempat penginjil ini. Makanya perkataan terakhirnya dia di sana kalau engkau baca namanya kisah para rasul 28 ayatnya 25 sampai 27. Baca. Jadi pada waktu dibuang atau ditahan namanya di Roma di sana, dia masih mengucapkan ini, ya. Sekalipun ini orang bawa kitab Taurat sana kemari supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan, tetap saja membandel, tetap saja mata rohaninya tertutup. Ini ditujukan kepada namanya orang Israel, saudara. Jadi ingat baik-baik ya, bacalah keempat penginjil dengan benar. Kalau engkau baca keempat penginjil, tidak pernah dari mulutmu ada agama baru, tidak pernah. Apalagi namanya perjanjian baru, tidak pernah ada, ya. Dan tidak pernah saya ketemukan rasul manapun pada waktu itu mengatakan bahwa dia namanya bikin perayaan. Hanya mereka ini tidak baca lengkap. Pada waktu perjamuan kudus itu, inilah darah perjanjian, ya. Tidak baca lengkap. Kalau mereka baca lengkap, inilah darah perjanjian sampai yang baru, saudara. Mereka tidak baca itu sampai yang baru dengan perjanjian baru. Beda, saudara.
Ya, makanya perjanjian kudus ini adalah darah perjanjian sampai yang baru. Sampai yang baru nanti, baru kepada siapa? Kepada namanya orang Israel ini. Dia akan berdamai dengan anaknya ini. Baca namanya Yeremia 31 maupun Yesaya 36 maupun 37. Pasti engkau tidak gagal paham. Baca sekarang. Jadi ini perkataan terakhir yang namanya Rasul Saul ini, bagaimana bangsa ini tetap membatu hatinya sekalipun pakai pasal dengan ayat supaya mereka kembali kepada hukumnya, tetap saja membatu. Baca namanya Kisah 28 ayatnya 25 sampai 27. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Saul masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba saudara, ini sangat jelas sekali ini. Jadi Rasul Saul itu tidak pernah mengatakan orang-orang Israel itu pada zaman itu ada namanya perjanjian baru, saudara. Saya sudah mencatat, saudara. Yang mengklaim-klaim itu ada perjanjian baru, ada catatan saya. Dan di sini sangat jelas ini, pelayanan yang terakhir sekali namanya Rasul Saul itu tidak pernah mengajarkan untuk namanya bikin ibadah baru. Apalagi namanya perjanjian baru. Suruh meninggalkan hukum Tuhan itu tidak pernah ada. Jadi perkataan Rasul Saul, saudara ya, ingat ya, sebelum namanya tadi kita bahas kisah para rasul, pelayanan terakhir, Rasul Saul ya, ingat ya, di sana dicatat di Roma 3 ayat 31, perhatikan baik-baik ini, yang kablinger ini, dan Rasul Saul itu tidak pernah namanya ajaran baru, tidak pernah ada. Yang diajarkan itu supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Perhatikan namanya Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Kami tidak pernah membatalkan, kata Rasul Saul itu. Sebelum tadi kita baca namanya, ini dia katakan ini, saya tidak pernah namanya kami membatalkan hukum Taurat. Malah sebaliknya kami akan meneguhkan. Sebelum tadi dicatat namanya Kisah Para Rasul 28, Galatia sendiri pun di sana dicatat Galatia 3 ayat 21. Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Jadi Taurat itu dia menghidupkan karena kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat itu, saudara. Yang dia menyelamatkan, dia datang di bumi itu yang mengakui hukum Tauratnya, yang mencintai akan hukum Tauratnya. Itu yang dia selamatkan, saudara. Makanya di sana sebelum tadi Kisah 28 tadi, Galatia di sana dicatat Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Ya, jadi sebelum namanya dicatat tadi yang beku-beku hatinya ini, perhatikan Galatia 4 ayat 4 sampai 5 ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Supaya kita diterima. Saya mau tanya, Galatia tadi dengan Kisah Para Rasul 28 duluan mana? Saya mau tanya, Galatia 4 ini tadi, Galatia 4 atau di Galatia itu dengan namanya Kisah Para 28 itu duluan mana? Galatia, saudara. Karena namanya Luka itu mencatat. Karena Luka ini Kisah Para Rasul itu kan 28 ayat. Dia catat itu dari Galatia, Efesus, Filipi, dan lengkap di situ, saudara. Makanya saya mengatakan perkataan terakhirnya Rasul Saul ini Kisah pasal 28. Kisah pasal 28 kan sangat dijelaskan ini. Bagaimana namanya orang Israel ini tetap namanya membatu ini.
Mereka tidak pedulikan. Padahal itu pelayanan mereka ini, murid-muridnya itu tidak pernah sana itu ajaran apa memberitakan ajaran baru atau lamanya kami sudah Kristen ini, apanya Yesus datang di bumi ini bikin agama baru, tidak pernah ada. Yang benar itu mereka tersebar sana kemari supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Ini isi kitab sucinya begitu. Ya, hanya persoalan sekarang habis kisah para rasul baru namanya ada Galatia, ada Filipi, ada Efesus, Filipi, Kolose dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kisah para rasul baru ada zamannya lagi. Tidak seperti itu, saudara. Ya, makanya saya mengatakan bacalah keempat penginjil ini. Kalau engkau baca keempat penginjil itu, lu tidak akan mau menolak namanya hukum-hukum Tuhannya. Tidak pernah akan mau dipengaruhi namanya hari-hari Minggu itu. Pasti engkau mencintai namanya hari Sabat. Karena hari Sabat itu penting. Luar biasa pentingnya. Karena disitulah diberikan namanya kesehatan. Seperti saya ini. Sudah 25 tahun, saya tidak berurusan dokter. Saya tidak berurusan obat-obat. Gitu. Tapi Tuhan piara saya. Ya. Saya makin tua, makin kenceng. Ya. Makin kuat, makin sehat. Itulah namanya berkat. Kalau engkau mencintai hukum-hukum Tuhan itu, berkat itu akan turun. Amin. Amin. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kehidupan yang dimaksud apa? Ya. Yang dimaksud kehidupan itu, ya, kalau engkau kembali kepada hukum-hukumnya Tuhan. Makanya sekarang itu hukumnya Tuhan mereka tidak ngerti. Yang tidak kelihatan, yang kelihatan. Korintus 2 Korintus 4 ayatnya 16-18. Inilah yang tidak dimengerti sampai sekarang orang-orang, khususnya pendusta-pendusta, pendeta-pendeta itu nggak ngerti di sini. Mereka tidak ngerti yang dimaksud itu, yang tidak kelihatan itu apa. Maka rohani kita itu apa? Mereka tidak tahu, saudara. Baca namanya 2 Korintus 4 ayatnya 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi sekalipun tadi secara dunianya mereka merosot, tapi secara rohaninya mereka makin bertambah. Maksudnya ini namanya Rasul Saul tadi, dia meninggalkan namanya ajaran penyesat-penyesat ini, Talmud tadi, dia kembali kepada hukumnya Tuhan. Itu yang dia maksud. Ya. Secara jasmani kami merosot. Ya. Mungkin kami nggak punya harta, tapi ada loh harta yang kami boleh sampaikan, yang ditinggalkan namanya imam-imam konyol ini. Ya. Mereka tidak pedulikan lagi, mereka tidak mau lagi melakukan hukum Taurat itu. Kalau kau baca namanya Yohanes 7 sana ayat 19, Yohanes 7 ayat 19. Bukankah Mose telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi mereka tidak ada lagi zaman itu, tidak ada yang mau lagi melakukan. Tidak ada, mereka menyimpang, gak karu-karuan, saudara. Itulah yang dia sampaikan tadi, secara namanya jasmani kami, secara keuangan kami mungkin kami gak punya, tapi yang kami punya ini kembalilah kepada hukumnya Tuhan. Ya. Itulah yang dia sampaikan sana kemari. Ya. Saya mau tanya 2 Korintus tadi 4 itu dengan namanya kisah para rasul itu 28 duluan mana? Duluan zamannya apa? Duluan mana? Pasti duluan namanya Korintus ini, saudara. Ya. Korintus artinya apa? Catatkan tadi kan, waduh benar juga nubuatnya Yesaya. Padahal tadi namanya kisah per 28 itu juga kembali lagi namanya nubuatan Yesaya berapa? Yesaya 6 ayatnya 8 sampai 12 saudara, ya. Jadi tetap saja membatu. Nah, dari tadi kisah para 28 tadi sampai detik ini orang Israel tetap namanya membatu, saudara. Ya. Tetap saja mata rohaninya tertutup.
Tertutup. Kenapa saya bilang mereka tertutup? Karena mereka belum kembali kepada hukumnya Tuhan. Kalau mereka kembali kepada hukumnya Tuhan, pasti namanya bait suci ketiga akan dibangun. Amin. Ini fakta. Ya, makanya harus kamu tahu namanya kitab suci ini yang kita pegang, yang dicetak lembaga ini, udah saudara diacak-acak, susunannya kebanyakan yang tidak benar. Kebanyakan tidak benar loh saudara. Mereka tidak tahu yang dimaksud tadi yang tidak kelihatan itu adalah makan rohani kita adalah namanya hukum Tuhan. Makanya sangat jelas itu kalau kau baca Lukas 10 ayatnya 25-28, ya. Lukas 10 ayat 25-28 ini juga ditulis oleh namanya Injil yang lain seperti namanya Matius, Markus maupun Yohanes. Tapi ambil saja Lukas, itu sangat jelas Lukas 10 ayat 25-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesua, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesua kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Kalau kau kembali kepada hukumnya Tuhan, pasti engkau hidup. Sekarang Pak pendeta-pendeta pendusta, dokter-dokter ini, kablinger ini, dungu-dungu, diajarin orang supaya meninggalkan hukum Tuhan. Kalau engkau sudah meninggalkan hukum Tuhan, kira-kira engkau hidup nggak? Mati. Sebelum kamu mati kan, maka sekarang ada namanya penyakit. Coba penyakit itu juga nggak langsung dimatiin, saudara. Cicil. Lu sengsara dulu, kalau lu sengsara dulu baru mati. Karena engkau tidak mencintai lagi hukumnya Tuhan, lu tinggalkan. Karena mata rohanimu tertutup. Tadi kan kita sudah sangat jelas yang kita baca tadi kan. Ada orang yang benar-benar buta dari lahirnya. Coba tiba-tiba lihat saudara. Mereka tidak menanggapi saudara. Gitu? Mereka fanatik bodoh-bodoh yang diurusin namanya hari Sabat. Ya. Hari Sabat itu dipelajari kitab suci yang benar. Ya. Kalau kau menolong orang pada hari Sabat, apakah Tuhan tidak diizinkan? Diizinkan. Ada saudaramu sekarat pada hari Sabat, harus kau tolong, bawalah kemana, ke dokter ya, atau kau berdoa, kau urus, ya. Itu yang benar. Tapi mereka ini membabi buta, dan seolah-olah mereka benar. Tuhan bilang kamu tidak benar, hai pendosa-pendosa, karena kamu melihat, katanya kami tetap melihat, tetap namanya dosa. Coba bayangkan aja itu tegas loh saudara, ya, tegas. Yang dia maksud tadi, sekalipun ini mereka lihat, tapi nggak ngerti. Sekalipun juga mendengar, tidak memahami. Kenapa seperti itu? Karena penuh nafsu. Mereka tidak mau namanya diatur oleh Tuhan. Ya, mereka suka namanya apa? Merugikan satu sama lain. Makanya coba lihat karena pendeta-pendeta itu. Mereka kalau kejar-kejar uang, ngancam-ngancam orang. Tapi kalau namanya hukum Taurat, dia bilang itu sesat. Bukan karena namanya perpuluhan itu perintah hukum Taurat. Ya. Itulah yang saya bilang ajaran-ajaran iblis ini. Yang tidak benar. Bukan saya loh ya. Itu yang tidak mau bahwa Taurat itu ada kebenaran. Ya. Yang menolak itu Taurat ada kebenaran. Itu namanya ajaran iblis, saudara. Siapa saja yang mengatakan dari mulutnya Taurat tidak berlaku lagi. Itu namanya ajaran iblis. Amin. Jangan engkau takut. Jangan engkau gentar sama mereka. Ya, itu pembunuh darah dingin. Ya, marilah kau kembali kepada hukumnya Tuhan, kau pelajari benar. Bukalah hatimu. Bagaimana cara membuka hatimu? Pelajari namanya kitab, isi kitab suci itu. Pada waktu engkau pelajari, kau ketemu namanya Taurat, bahwa Taurat itu segala-galanya. Taurat itu lebih murni dari emas. Taurat itu lebih manis dari madu. Makanya engkau mendapatkan upah yang besar. Amin. Engkau akan mendapatkan upah yang besar. Upah yang besar apa? Duit atau keselamatan? Keselamatan. Ya. Sekalipun ada orang-orang sama kita itu dongeng. Ya. Biarkan saja, engkau tidak boleh pengaruh. Tetap saja engkau tekun pelajari namanya isi kitab suci. Ya.
pasti engkau tahu apa itu kebenaran. Ya. Coba kan zaman namanya nabi-nabi itu, zaman nabi-nabi, zaman Mose itu ada nabi-nabi itu untuk apa? Bikin ibadah baru, atau perintah baru, Mengingatkan. atau ajaran apa? Mengingatkan untuk melakukan Jadi Taurat. adanya dari Mose itu ada nabi-nabi itu memperingatkan orang Israel supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Itu tugasnya mereka. Bukan ada ajaran baru, bukan ada kitab baru, tidak ada. Ada lagi ajaran di luar daripada namanya Kristen ini. Dia bilang itu zamannya Daud, jadi mereka bilang Daud ya. Jadi Daud dengan Daud itu berbeda ya, saudara ya. Jangan disama-samakan. Jadi zaman Nabi Daud itu katanya ada namanya kitabnya mereka, ya. Jadi ada kitab baru lah kan gitu, ya. Tidak ada. Jadi kita itu bernamanya Daud itu ada mazmurnya, puji-pujiannya. Dia memuji namanya Tuhan ya, Yahweh. Dia suka akan hukumnya. Itu mazmur. Jadi mazmur itu seperti namanya nyanyian, ya kan? Makanya paling mazmur yang paling terkenal itu namanya mazmurnya Daud, itu namanya mazmur 19. Bagaimana Taurat itu lebih manis dari madu, lebih murni dari emas. Itu mazmurnya. Maupun mazmur 119 itu memang tidak ada judulnya di atas, tapi saya yakin dia adalah namanya Raja Daud ini. Kalau kau baca Mazmur namanya 119 itu 176 ayat itu, saudara, itu sangat luar biasa, ya. Jadi tidak ada ajaran baru namanya Daud ini, nggak ada. Dia adalah raja, dia juga nabi. Dialah yang kembalikan namanya apa? Keadilan dan keadilan kebenaran itu adalah namanya hukum Taurat itu, saudara, ya. Dialah yang kembalikan benar-benar hukum Taurat itu. Dia cinta sehingga namanya Raja Daud ini berhasil, sukses. Dia adalah raja kebenaran, keadilan dan kebenaran itu. Kalau kita baca namanya zaman dari Mose itu ada nabi-nabi ini, bukan namanya ajaran-ajaran baru atau perjanjian baru, nggak ada. Mereka hanya tugasnya mereka supaya raja ini pegang hukum Taurat, imam ini harus mengajar yang benar, termasuk juga nabi-nabi yang lain ini, supaya mereka berkata benar. 2 Tawarik 36 ayatnya 15-16 ini terakhir sekali nabi-nabi ini memperingatkan orang Israel itu supaya tetap namanya hukum Tuhan, mereka tidak peduli, ya. Jadi zaman namanya 2 Tawarik 36 ini zaman raja terakhir namanya Raja Sedekia. Jadi dibuang ke Babel ini. Peringatkan ini Yeremia selama 23 tahun itu mereka tidak pedulikan, ya. Akhirnya tetap kepala batu, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Baca namanya 2 Tawarik 36 ayatnya 15-16. Namun Yahweh, Tuhan nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Elohim itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Yahweh bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Coba saudara, mereka mengolok-olok, saudara, mereka menghina namanya hukum Taurat. Akhirnya apa? Yang hancurkan namanya Yerusalem, siapa yang menghancurkan? Raja siapa? Raja siapa? Raja Nebukadnezar, saudara. Zamannya Raja Sedekia itu paling fatal, saudara. Kedua matanya dicongkel, ya. Sebelum dibawa ke Babel, ketangkap namanya, kan dia melarikan diri namanya Raja Sedekia ini, ya. Dia melarikan diri, akhirnya ditangkap, congkel kedua matanya, saudara, ya. Dicongkel loh, kalau kau baca 2 Raja 25 di sana, ya, itu ditangkap namanya Raja Sedekia ini, dicongkel kedua matanya, baru dibuang ke Babel, saudara. Sudah ini nabi-nabi ini, Nabi Yeremia itu sudah babak belur deh, supaya kalian ini kembali kepada hukumnya Tuhan. Mereka tidak mau, tidak pedulikan. Akhirnya apa? Segala-galanya selesai. Mulai dari situ segala-galanya selesai sampai saat ini. Tidak berbentuk lagi kerajaan. Jadi zaman namanya Nabi Yeremia itu atau Raja Sedekia ini bubar namanya Yerusalem karena utara itu sudah digaruk bawa ke Asyur, termasuk sisa ini Yehuda juga, ya. Yehuda atau sekarang itu terkenal namanya Yudea itu dari kata Yahuda, ya. Jadi kerajaan Yahuda ini
Sekarang jadi Yodia sekarang kan lagi direbut lagi namanya orang Israel sekarang ini, Samaria dengan Yodia. Ya. Sekarang itu bernama tepi barat. Tepi barat itu terdiri namanya kerajaan selatan dan utara. Yudea, Yerusalem itu Yudea, ya. Dan namanya sana kerajaan utara itu Samaria. Ya. Jadi bubar. Jadi dari situ tidak berbentuk lagi kerajaan. Akhirnya zaman Titus tadi dihancurkan. Sekarang mereka pulang lagi sekarang. Ini bukan kerajaan lagi, republik sekarang, saudara. Ada presidennya dan perdana menterinya. Itulah apanya orang-orang Israel ini tegak-tengkuk ini. Padahal tadi diperingatkan zaman Yeremia itu supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Mereka tidak peduli. Akhirnya apa? Raja Sedekia ditangkap, tongkel dua matanya. Yerusalem dihancurkan, saudara. Ya. Memang Yerusalem itu dibangun lagi pada waktu mereka pulang. Ya. Yang mengizinkan itu Koresi, Raja Koresi. Terus Raja siapa lagi? Darius. Sama raja namanya zaman Nehemia ini. Ya. Itu ketiga raja loh diizinkan untuk membangun namanya Bait Suci kedua. Nah, akhirnya Bait Suci kedua ini dirembukan lagi zamannya Kaisar Titus sampai saat ini. Itulah nubuatan-nubuatan nabi-nabi ini. Jadi ingat baik-baik ya. Dari Mose itu sampai terakhir sekali Raja Sedekia ini nabi-nabi diutus supaya kembali kepada hukum Tuhan. Ya, jadi tidak ada ajaran lain, bikin ada kitab baru lain, nggak ada. Jadi kitab para nabi itu bagi nabi-nabi ini dicatat. Nabi A, B, sampai Z ini supaya namanya kembali kepada hukum Tuhan. Begitu juga lah surat-surat itu. Surat-surat itu juga pun di sana itu supaya juga orang-orang Israel ini dari rajanya, imamnya, maupun tua-tuanya, maupun bangsa Israel umumnya itu supaya tetap namanya hukum Taurat, saudara. Nggak ada ajaran lain, saudara. Tidak diketemukan. Gitu loh. Kalau ada sekarang namanya orang Kristen ini bikinan manusia. Ini perintah manusia. Ya. Jadi bukan perintah Tuhan, saudara ya. Saya selidiki kitab suci ini 25 tahun gitu kan. Yang sangat jelas. Dan ada nabi terakhir juga. Nabi-nabi terakhir ini pada waktu namanya di Babel ini, masih mereka di Babel ini ada namanya Nabi Zekaria ini. Namanya Zekaria ini kan zaman raja-raja Darius ini, saudara. Jadi dia bernubuat pesan kepada orang Israel supaya kembali kepada hukumnya Tuhan yang benar. Siapa dia? Zekaria 8 ayat 16. Zekaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakan hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Cobalah saudara, lakukan hukum ini, dia akan mendatangkan namanya damai sejahtera. Dan engkau kalau kembali kepada hukumnya Tuhan, kembali hari Sabatnya itu, makanya Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ya. Ini fakta loh, saudara. Terakhir ini waktu di Babel ini ada nabi namanya Zakaria ini ajak orang Israel ini supaya kembali yang benar ini. Berkatalah benar, lakukan hukum ini yang mendatangkan damai sejahtera, saudara. Ya. Itu juga coba klik di tadi apanya Zakaria 8 ayat 16. Coba klik di situ. Itu ditulis juga di Efesus kalau nggak salah. Efesus berapa? Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25 dicatat juga di situ. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi berkata benar ini dikasih link dari situ di Zakaria apa? Zakaria 8 ayat 16, saudara. Ya. Tadi Efesus tadi dengan namanya Kisah 28 duluan siapa? Duluan mana? Efesus. Efesus kan. Jadi sangat jelas itu masih dikutip juga di situ tadi Efesus 4 ayatnya 25 kali. Ini kan apa? Nubuatan namanya apa? Zakaria 8 ayat 16 kan. Ada lagi bukan nabi, tapi dia seorang bupati. Bupati ini saya bilang siapa bupati yang saya maksud adalah
Nehemia 9 ayat 29 mengatakan, Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersih tegang leher dan tidak mau dengar. coba kan, mereka menantang, berdosa kepada hukum-hukum. Artinya berdosa kepada hukum, mereka menantang hukum itu. Akhirnya mereka menantang hukum itu, dia sadar namanya Nehemia. Akhirnya mereka dibuang 70 tahun di Babel gitu. Kalau kita baca tadi, ayat 29 tadi, bagian D-nya di situ, orang yang melakukan akan hidup. Kalau kita baca tadi, ya apanya, Nehemia 9 ayat 29 bagian D di situ, ini bagian D ini sebenarnya kutipan dari namanya Imamat 18 ayat 5. Benar nggak? Ya. Kalau kita klik di situ, ini dikasih link. Orang yang melakukan firman akan hidup. Ini bagian D-nya ya, bagian D-nya ya. Kalau kita baca tadi di Nehemia 29 bagian D-nya di situ. Kalau kita baca di Imamat 18 ayat 5. Coba Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Yahweh. Orang yang melakukan, yang taat akan hukum-hukum Tuhan akan hidup. Sama loh ditandaikan Galatia 4 ayatnya 4-5 kan. Ya, tibalah waktu seanaknya menebus mereka yang patuh kepada apa? Hukum Taurat. Yang patuh, yang mencintai hukum Taurat, kita akan menjadi anak saudara. Ya. Kalau kau bilangnya buang hukum Taurat, itu bukan anaknya Tuhan, anaknya iblis. Karena sangat jelas-jelas rasul-rasul mencatat situ, mereka tidak pernah ada satu kata pun suruh buang namanya hukum Taurat. Hanya si pendeta-pendeta, dokter-dokter busuk ini, mereka hanya baca namanya Efesus 2 ayat 15. Tapi mereka tidak mau baca namanya Kolose 2 ayat 18. Mereka pegang di situ Efesus 2 ayat 15. Oh, Taurat tidak berlaku lagi. Dia tidak pernah baca yang lain. Itulah namanya pendeta-pendeta busuk-busuk ini. Saking busuknya banyak orang yang mati konyol oleh ajaran-ajaran sesatnya mereka ini. Mereka tidak berkata benar, tidak sesuai lagi isi kitab sucinya. Mereka langgar semua, bikin namanya ibadah baru. Mereka bilang adalah perjanjian baru supaya mereka lenggang kangkung, kata orang, kata apa istilah bahasanya gitu. Supaya mereka bebas, lihat isi orang mereka sikat, melihat suami orang sikat, lihat bukan apanya korupsi sana kemari. Ya, tidak ada lagi mengikat mereka, tidak ada pagar lagi. Mereka bebas berkeliaran. Itulah fakta. Ya. Makanya saya mengatakan ini namanya Kristen ini benar-benar luar biasa jahatnya. Mereka suruh tinggalkan namanya hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu terang bangsa-bangsa nggak ya? Amen. Halo? Amen. Hukum Tuhan itu terang bangsa-bangsa nggak? Ya. Perintah Tuhannya begitu nggak? Ya. Yang keluar dari mulutnya Tuhan kebenaran nggak? Ya. Hukum-hukum keluar dari mulutnya Tuhan nggak? Ya. Baca namanya terakhir Yesaya 51 ayatnya 4. Perhatikan di sini Yesaya 51 ayatnya 4. Perhatikanlah suaraku, hei bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hei suku-suku bangsa. Sebab pengajaranku akan keluar daripadaku, dan hukumku menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Cobalah saudara, hukum itu terang bangsa-bangsa. Si bangsa-bangsa ini, si bangsa-bangsa ini, mereka bilangnya hukum Taurat tidak berlaku. Kalau sudah tidak berlaku, kira-kira gelap nggak? Gelap. Halo, bisa membedakan suami orang dengan suaminya sendiri nggak? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Tidak mungkin lagi. Kalau engkau tinggalkan namanya hukum Taurat ini, hukum Tuhan, tidak membedakan lagi suamimu yang bukan suamimu. Begitu juga seorang bapak, dia tidak membedakan lagi istri sendiri dengan istri orang lain. Karena engkau sudah tinggalkan, bukankah Taurat itu mengajarkan engkau jangan engkau berzina istri sesamamu. Si pendusta-pendusta bangsat-bangsat ini mengatakan Taurat itu tidak berlaku, dirubah semua supaya mereka sikat orang seenak-enaknya kepalanya. Benar nggak?
Hah? Siapa yang membantah ini pendusta-pendusta bangsat-bangsat itu? Coba kan? Bangsat itu apa? Bangsat itu apa? Binatang atau apa? Hah? Binatang. Bangsat itu binatang kayak kutu loh saudara ya. Jadi kayak kutu itu digerogotin sana kemari itu bangsat namanya. Ya. Itulah yang terjadi yang di mimbar itu. Ya. Ya, mereka gerogoti hukum Tuhan ini. Ya. Mereka abaikan. Loh, itu bangsat itu saudara ada di sela-sela kayu gerogoti saudara. Ya. Saking situ juga digigit-gigit. Ya, perusak loh. Bangsat itu perusak loh. Ya. Jadi itulah yang terjadi ya. Ingat sekali lagi supaya ini yang di luar sana itu merenungkan betul yang saya sampaikan yang paling terakhir ini apa? Yesaya 51 ini. Yesaya 51 atau ini dulu lah sebelum 51 Yesaya 43 ayat 45 ayat 23. Jadi sebelum Yesaya ini 51 Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Coba saudara sekali lagi yang di luar sana, kau baca perkataan terakhir ini, Yesaya 45 ayat 23 di situ mengatakan, yang keluar dari mulutku adalah kebenaran dan dia tidak pernah akan menarik lagi. Dia tidak pernah akan menganulir lagi perkataannya. Amin. Amin. Dia tidak mungkin aku datang di bumi menyatakan Taurat 1 iota. Siapa saja yang menyatakan 1 itu tandanya orang itu buta mata rohani. Jadi pengajar-pengajar pendusta di mimbar-mimbar itu yang ribuan pengikutnya itu penipu-penipu ya, yang menipu jemaatnya ya, supaya mereka mati konyol. Dia sendiri pun nanti akan mati konyol, termasuk juga pengikut-pengikutnya ini ya. Ingat baik-baik ya, Yesaya 45 ayat 23 maupun Yesaya 51 ayatnya 4 terakhir. Yesaya 51 ayatnya 4. Perhatikanlah suaraku, hei bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hei suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Yang kau ikuti namanya pengajaran dari Yerusalem. Amin. Amin. Yang kau perhatikan itu pengajaran dari namanya Yerusalem. Jangan namanya dari bangsa-bangsa lain. Jangan Yunani. Yunani itu lambangnya apa? Kambing. Hah? Kambing. Kambing kan? Ya. Siapa perusak ini? Perusak hukumnya Tuhan siapa? Bangsa mana? Yunani. Bangsa Yunani perusak ulung. Ya. Yang dinubuatkan oleh paling terakhir lagi lah ya. Yang dinubuatkan oleh namanya Nabi siapa? Daniel. Daniel 7 ayat 25. Ini perusak ulung ya, yang merusak namanya hukum-hukum Tuhan ini dari Yunani. Makanya mereka sekarang bangga sekali, mereka yang teriak-teriak di YouTube, kami orang Kristen, kami bangga, kami tidak sama dengan orang-orang Israel. Orang Israel sudah tidak diingat Tuhan lagi, sudah dibuang. Ya. Buang itu hukum Taurat itu katanya, tidak berlaku lagi. Ini penyesat-penyesat, ini ajaran-ajaran setan, ini harus kita lawan ini. Ya. Baca. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Coba kan, mereka merubah apa? Waktu dan hukum. Kan ini fakta loh. Jadi nubuatan Yesaya, Daniel, benar buktinya loh. Sekarang waktu kita berapa? Petang ke petang atau tengah malam? Tengah malam. Jadi sekarang ini sudah dinubuatkan jauh-jauh itu, ya. Jadi namanya ada nama tanggal Gregorian ini. Dia yang Gregorian ini kalau nggak salah paus keberapa lah dulu ini, ya. Ini Gregorian ini dia robah namanya apa? Dia robah namanya waktu. Jadi waktu Gregorian sekarang penanggalan semua hari tanggal. Nanti 00 saudara. Padahal di dalam kitab suci itu
penanggalannya Tuhan itu dari petang ke petang. Misalnya kalau kita baca dari Kejadian, jadilah petang, jadilah pagi. Maksudnya petang itu malam, pagi itu siang. Jadi penanggalannya Tuhan itu sore ke sore, saudara. Ya. Jadi sore ke sore, jadi lengkap dia. Satu malam lengkap, satu siang lengkap. Begitu menipu ini, Yunani ini, dia robah waktunya. Jadi pertama itu diambil separuh malamnya, siangnya utuh. Jadi ingat ya, ingat ini penipu-penipu ini penipu ini yang merubah hukum ini. Pertama itu diambil separuh malamnya, diambil separuh ya. Nanti besok siangnya itu utuh, nanti ditutup lagi dengan malamnya. Jadi pertama diambil separuh, dia tutup dengan separuh. Ini fakta loh saudara, ya. Dia robah. Makanya apalagi yang dia robah hukum. Contoh, misalnya sekarang namanya hari Sabat, ya. Dia bikin namanya ibadahnya. Dia hari ini minggu saudara. Dia robah juga. Nah, sekarang kita lihat lagi, yang dirobah lagi apa? Dia robah lagi namanya pondok daun. Padahal tercatat di situ pondok daun, kalau kebaca Yohanes 7, itu kan pondok daun di situ, ya. Pondok daun kan, mereka robah namanya apa? Hari Natal, saudara. Pintar kan, ini nubuatan benar terjadi. Contohnya lagi, misalnya namanya Pesak kan, hari Pesak itu dia berdasarkan bulan dan tanggal. Jadi bulan pertama itu tanggal 14 itu namanya hari Pesak. Pesak itu artinya lewat. Lewat itu apa? Yang lewat itu manusia itu apa? Maut. Yang lewat itu adalah tulang. Coba kan, dia gampang dia menipu ini pengikutnya. Dia bikin namanya Jumat Agung. Nanti dia tipunya begini, dia tipu dia ini. Dia bikin Jumat Agung baru nanti hari Minggu dia bilangnya Pesak. Tiap tahun loh saudara. Jadi tiap tahunnya dia bulannya tidak menentu. Tapi dia ingat namanya harinya, hari Jumat Agungnya. Pesaknya dia setiap tahun itu hari Minggu. Coba saudara. Kalau pesaknya Tuhan, belum tentu. Kalau misalnya pesaknya tahun ini hari Kamis, belum tentu tahun depan itu hari Kamis. Tapi tanggalnya dia tetap tanggal. Ini perintah Tuhan. Makanya dia ini, Yunani ini perusak hukum Tuhan tadi, dilambangkan namanya apa? Kambing. Ya. Kalau namanya Yunani itu dilambangkan kambing, terus namanya apa? Persia dan Media ini lambangnya mereka domba. Kenapa dilambangkan domba? Kenapa Persia ini mereka dilambangkan domba? Percaya kepada Kenapa? Percaya kepada Tuhan. Kita lihat namanya Nebukadnezar, akhir hidupnya percaya ke namanya Tuhan. Habis Nebukadnezar ada namanya Raja Kores. Kores itu saudara, sudah dinubuatkan nanti dia yang bangun namanya apa? Bait suci. Bait Tuhan. Bait suci. Kedua tadi yang dihancurkan. Siapa lagi? Ada namanya Darius. Raja Darius. Darius ini raja benar. Ada namanya Raja Artasasta. Ini Artasasta ini sudah terakhir. Zamannya tadi namanya apa? Bupati Nehemia saudara. Jadi ketiga raja sana Nebukadnezar percaya Tuhan. Ada 4 raja di situ. Nebukadnezar percaya Tuhan akhirnya. Terus namanya Darius, Kores, Darius, baru Artasasta. Ini lambangnya mereka kambing ini, domba. Tapi Yunani itu namanya kambing. Kenapa dia lambangnya kambing? Karena sampai saat ini bikin namanya ibadah baru mereka terjemahkan pakai bahasa Yunani. Jadi kitab suci yang kita pegang sekarang ini bukan saja terjemahkan Yunaninya, termasuk nama Tuhannya dibikin namanya Yunani. Termasuk orang-orang Israel ini dari lahirnya sampai matinya mereka rubah namanya bahasa Yunani. Itu fakta ya. Itu fakta, nggak saya tambah-tambahin. Di mana dia lambangnya kambing? Baca namanya Daniel 8 ayatnya 20 sampai ke 21. Supaya pendengar ini, jadi namanya Yunani ini yang merubah-rubah hukum Tuhan seperti Sabat jadi Minggu ini dari sana saudara. Jadi lambangnya mereka ini kambing. Coba kambing.
Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu adalah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Jadi itulah saudara. Jadi habis tadi ini dari penjajahan Babel tadi, ini zaman raja-raja Nebukadnezar, Kores, Darius, Artasasa ini kan diterima Yunani. Yang tadi bulunya kesat ini. Dialah yang merubah kemudian hari. Dia robah, saudara. Dia robah hukum. Ya, ini ditata loh buku ini, saudara. Makanya kita ini, pada waktu namanya Tuhan datang kedua kalinya itu, makanya kita seperti kambing dan domba. Domba itu sebelah mana? Domba sebelah kanan. Hah? Domba sebelah kanan. Nah, domba sebelah kanan. Kirinya apa? Kambing. Nah, itulah sekarang. Yang ajarannya dari Yerusalem itu, Taurat itu namanya sebelah Kanan. Yang namanya kambing-kambing ini, ya, yang robah-robah hari Minggu, jadi sahabat dari hari Minggu, ini sebelah kiri dia. Ya. Coba baca namanya Matius 25 ayatnya dari 31. Baca di situ. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Sampai di situ. Jadi renungkan ini ya. Pada waktu datang kedua kalinya nanti, akan menempatkan domba-domba itu sebelah kanannya. Kiri itu namanya kambing. Jadi bukan dombing ya, gitu kan. Makanya kalau baca terus di bawahnya itu, ya, ciri-ciri khasnya itu domba dengan kambing itu ketahuan. Nanti baca lengkaplah. Paling tidak dikasih gambaran kita pada waktu Yesua datang kedua kalinya tadi, dia akan pisahkan bangsa-bangsa ini, ya, disortir lah, ya, disortir nanti. Ini yang mengikuti ajaran Yerusalem, yang ngajarkan orang setiap Sabat itu harus ibadah, dia ada sebelah kanannya. Terus yang nipu-nipu yang merubah tadi hukum ini, dia ada sebelah kirinya, namanya kambing ini, saudara. Ya, jadi namanya Yunani itu lambangnya kambing. Ajaran Yunani sekarang itu yang ada di Indonesia. Dia awalnya memang dari Eropa, ya. Jadi Kristen ini dari Eropa kan, masuk di Indonesia. Di Eropa sekarang tidak ada lagi yang mau orang Kristen, bubar dia, ya, kan tempat ibadahnya jual, gitu kan, nggak mau lagi. Kenapa mereka tidak mau? Karena sudah ngerti bahwa ada penipuannya itu, ditipu. Dia bilang sudahlah, ya. Yang kebanyakan orang Eropa itu kenapa dia tinggalkan tidak punya Tuhan? Karena dia juga tidak pernah membaca dari Kejadian. Coba kalau dia kebaca Kejadian sampai Maliaki saja, pasti dia kembali akan hukum Tuhan. Dia bilang tanggung-tanggung banget, mendingan sekali gitu. Jadi tidak ada lagi. Jadi Eropa ya, Eropa itu hanya namanya Kristen saja, tapi orangnya sudah tidak ada. Mereka sudah tidak percaya Tuhan. Kenapa sih Indonesia ini, waktu kita sampaikan begini, mereka ngotot mati-matian, karena dia cari namanya isi perut. Jadi dia cari yang kelihatan, ya. Dia memikirkan namanya umurnya dia dari lahirnya sampai 70-80 tahun. Dia tidak pikirkan lagi nanti selanjutnya. Dia nggak mau urusan itu. Dia yang penting sekarang tetap lu jadi penipu, gue bayar. Tapi kalau kau tidak penipu, saya nggak bayar. Nah, nggak bisa loh. Lu kalau kerja sekuler kan nggak bisa. Pendeta-pendeta ini yang 99,9, dia keluarkan dari di situnya. Susah saja. Mau kerja sekuler nggak bisa. Sungguh deh. Tapi kalau saya, jangan tanya. Mau jadi petani bisa, jadi peternak bisa, kerja sekuler apalagi itu. Ya? Itu makanan saya. Saya orang pengusaha, nggak susah kok. Ya? Coba kalau dia pendeta-pendeta pendusta ini yang membohongi jemaat, yang nggak bisa, saudara. Makanya dia harus jadi penipu sampai matinya. Nanti matinya rata-rata mereka itu sakit-sakitan, ya. Sakit-sakitan loh, ya. Makanya saya mengatakan pada waktu corona itu ada di seluruh dunia
seluruh dunia ini dihukum oleh Tuhan ini, makanya banyak sekali pendeta-pendeta, bukan hanya jemaatnya mati, termasuk pendeta-pendetanya juga banyak yang mati, saudara. Ya. Banyak yang mati. Kenapa mereka mati itu? Karena mereka menyimpang dari hukumnya Tuhan. Mereka tidak mencintai lagi. Beda tadi yang buta matanya benar, buta jasmani, tapi dia sadar. Akhirnya apa? Matanya bisa melihat, saudara. Pada waktu dia melihat, saudara, pada waktu dia kembali kepada Tuhan, dia makin menggebu-gebu, saudara. Dia menyampaikan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia, saudara. Ya. Gak ada yang lain. Pasti pemahamannya seperti itu. Ya. Diperlihatkan kepada semua orang. Jadi pada waktu jadikan mujizat ini, bukan pengakuannya satu orang, disaksikan semua orang. Sekalipun disaksikan semua orang, tidak ada yang menanggapi. Contoh melalui YouTube ini, apakah tidak dibaca semua orang? Dibaca, tapi tidak menanggapi. Kenapa seperti itu? Karena mata rohaninya sudah tertutup. Amin. Amin. Mari kau renungkan lagi ini dengan baik. Pasti kau peroleh upah yang besar. Haleluya. Amin.